Bab 54 Kebusukan Naila. Ih, santai dong ayah. Maaf nah, ayah kayaknya salah denger ya. Coba ulang-ulang, kamu bilang apa tadi? Ih ayah, awas serius. Awas pengen nikah sama Kak Fauzi. Ayah gak salah denger. Suara benda jatuh terdengar jelas. Aku terus memanggil nama ayah tapi tidak ada jawaban. Namun beberapa menit kemudian barulah ayah bersuara lagi. Dia mengatakan cukup terkejut dengan keinginanku. Lalu aku jelaskan dampak positif menikah muda dan kesiapan Kak Fauzi jadi imamku. Aku juga akan tetap kuliah meskipun sudah menikah. Menaklukkan hati ayah ternyata tidak sesulit mama. Ayah akhirnya melunak, dia mau menerima keinginanku. Namun mau bertemu Fauzi terlebih dahulu untuk memastikan. Aku setujui permintaan ayah dan menyuruhnya cepat pulang ke sini. Ayah harus bantu awak bujuk mama ya. Kalau soal itu ayah nggak jamin mama kamu bakal dengerin ayah. Ah, ayah gimana sih? Kok pokoknya awak nggak mau tahu. Ayah harus bujuk mama. Pakai cara apa saja supaya mama setuju. Aduh, cukup berat permintaan kamu, Wak. Ayah harus persiapkan mental sekuat baja untuk berdebat dengan mamah kamu. Ah, ayah lebay. Tadi bilangnya mau ngabulin apapun permintaan awak. Iya sayang ayah, baiklah demi awak asal anak ayah bahagia. Yes, I love you ayah. Buruan balik, love you too putri kecil ayah yang suka aneh-aneh. Ayah bakal mengajukan izin buat pindah kerja di Surabaya biar bisa deket sama kamu awak. Udah terlalu lama kita berjauhan. Yes, good job my boy. Kami pun saling mengekspresikan kerinduan. Ayah semakin hari terus berubah lebih baik. Sekarang dalam hidupnya akulah yang menjadi prioritas. Sudah hampir 2 tahun lebih dia menjadi duda. Padahal aku sudah menyuruhnya menikah lagi. Namun entah kenapa ayah selalu menjawab kalau dia ingin fokus mengurusku. Belum kepikiran mencari janda atau gadis di luaran sana. Baguslah aku tidak harus menyesuaikan diri dengan ibu tiri. Sebaik apapun ibu sambung, tetap saja akan ada tembok pembatas yang bisa saja membuatku tidak nyaman. Sehingga jarak aku dan ayah akan jauh. Semoga saja jika ayah mau menikah lagi, aku berharap perempuan yang baik untuknya. Jangan sampai seperti nenek gayung. Ih, bisa aku lempar panci dan alat dapur lainnya. Benci sekali rasanya melihat pelakor semacam nenek gayung. Ya sudah, ayah kerja dulu ya nak, nanti kita telepon lagi. Oke siap my boy. Sambungan telepon terputus. Senyum mengembang di bibirku. Walaupun ada rasa bersalah, aku hanya menghubungi ayah jika ada maunya saja. Maklum, kadang takut mengganggunya. Zahwa, gua lagi ngikutin si Naila, cepetin lu nyusul ke sini. Pesan masuk dari Vika, mantan adik ipar Om Rapli. Akibat penyelidikan kasus kekacauan sebelum pernikahan Onti Laras, aku jadi punya teman baru. Begini ceritanya, awalnya aku sering membuntuti Vika karena curiga padanya. Ternyata gadis itu sepantaran denganku, bahkan dia lebih barbar dariku. Misiku membuntutinya gagal, kami bahkan terlibat adu mulut sampai hampir baku hantam. Ampun, ampun, aku cuma mau tahu tentang siapa yang membuat kekacauan sebelum akan nikah Onti Laras. Om Rapli bilang kamu tidak setuju atas rencana pernikahan mereka. Ya, jadi aku pikir kamu terlibat. Tak lupa aku ceritakan kronologi kerusuhan yang terjadi, mulai dari tabrakan yang menimpa tukang kue sampai prank kecelakaan bapaknya Om Rapli. Semprul, enak aja, gue emang gak suka Kak Rapli menikah lagi. Cowok emang tukang bullshit. Bilangnya setia sampai ajal menjemput, nyatanya jelalatan. Tapi otak gua masih waras, ngapain jahatin orang, buang-buang duit. Pika menarik kerudungku sambil memelintirkan tangan ke belakang. Sialan, anak ini mirip titisan preman. Maka waktu itu aku memilih menyerah, aku bernegosiasi untuk berdamai. Pika setuju dan mau membantuku mengawasi tersangka kedua, yakni Naila. Benar saja, ternyata aku menemukan fakta yang
membengongkan. Naila, adik nenek Gayung, penyelidikan kami terus dilakukan sampai mempunyai bukti kuat menuduh Naila atas semua kekacauan yang terjadi. Pika yang paling antusias mencari dalang kerusuhan, dia tidak terima karena orang tak bertanggung jawab namanya jadi tercoreng. Dari situ kami punya visi misi yang sama, mengungkap kebenaran walaupun sampai sekarang belum ada bukti lain yang menyatakan bahwa Naila adalah tersangka kericuhan. Serius, Fik? Tadi si nenek lampir kakinya luka, masa dia bisa jalan-jalan? Balasku melalui pesan WhatsApp. Aku rebahkan tubuh di kasur, meregangkan otot-otot yang tegang, memejamkan mata, menikmati alur kehidupan yang Tuhan tuliskan, sampai suara telepon mengganggu. Halo Pik, woi, gue chat gak dibales, gimana sih lu? Argen nih, cepetin kesini, gue Sherlock, jangan berisik. Dia bilang jangan berisik, tapi suaranya bagai guntur di kala hujan, mengagetkan jantungku. Anak ini memang tingkahnya lebih barbar dari Aunty Laras. Suaranya bahkan mempunyai kekuatan 7 kali lipat dibandingkan tua masjid. Kamu yang jangan berisik, Vika, hati-hati ketahuan. Oh iya, gua lupa. Ya udah, cepetin lu kesini. Si Naila lagi ketemuan sama preman. Apa? Ngapain dia ketemuan sama preman? Ya mana gue tempe. Udahlah jangan cepat. Udahlah jangan banyak cincong. Cepetin lu kesini. Oke siap komandan Ot. Belum selesai bicara, Pika sudah mematikan sambungan telepon. Dasar kawan tak berakhlak. Kalau bukan demi penyelidikan Naila, malas aku berteman dengannya. Cewek tapi hampir mirip cowok. Nampaknya ketika di dalam uterus, sel telur dengan sperma ibu dan bapaknya Pika kebanyakan bertarung. Alhasil anaknya sangat mirip petinju. Hahaha. Mau kemana kamu Zahwa? Tanya mama melihatku bersiap pergi membawa kunci motor. Mau kawin lari mah? Yang benar kalau ngomong, kawin lari. Emang kamu anak kucing hah? Lagian mama gak ngerestuin, mending kawin lari daripada ke hotel tanpa status pernikahan. Hahaha. Ledekku dengan santai menghadapi mama. Ibuku tercinta terus mengomel, dia berteriak kencang supaya aku mengurungkan niat untuk pergi. Namun aku abaikan saja, sengaja membawa motor agar mama tidak bisa menyusul. Hanya ada satu motor di sini, tersisa mobil di belakang. Mama mana bisa bawa mobil, tukang ojek juga jarang. Jadi dia tak akan bisa membututiku. Biarkan mama panik sesekali ngeprank orang tua, mohon maaf kalau dosa. Lagian aku tak bisa mengatakan yang sebenarnya, bisa berantakan misi penyelidikanku dengan Vika. Jangan telepon, cepet nyusul, gua dikejar preman. Ketika sampai di lokasi sesuai maps, tak aku temukan keberadaan Vika. Dia malah mengirim pesan menggetarkan jiwa. Jangan-jangan Vika dalam bahaya. Oh Tuhan, bisa repot aku. Orang tua Vika akan menyalahkanku karena mengajaknya dalam misi beresiko berat ini. Kamu di mana Vika? Jangan buat aku ketar-ketir kayak gini. Nih Sherlock, cepetin jemput gua. Gua ada di dalam kamar mandi umum di pasar. Tanpa pikir panjang, segera aku tancap gas mencari keberadaan Vika. Beruntung tak ada preman. Mungkin para preman sudah terkecoh. Mereka pikir Vika masuk ke dalam pasar. Vik, kamu di dalam, Buk. Ayo kabur, teriak Vika merebut kunci motor. Mau tak mau aku duduk di jok belakang. Vika mengendarai motor mirip orang kesurupan reog. Berliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, kecepatannya hampir di ambang batas, sekitar 80 km per jam. Dalam kondisi genting, aku masih sempat mengecek kilometer kecepatan motor, sambil memeluk erat pinggang Pika, ditambah senandung suara seperti orang demo, berteriak tak karuan, berharap Pika menjalankan motor sesuai koridor aturan lalu lintas. Jantungku hampir berpindah ke tanah karena Pika mengerem dadakan kayak tahu bulat. Alhamdulillah, untung gue selamat. Selamat, gila kamu Pik. Untuk aku nggak jadi kambing guling di aspal jalanan. Hahaha, ngada-ngada. Lu itu manusia Jawa, mana bisa jadi kambing. Gelap. Kita berhenti di mana ini? Kang Baso, 2 lapar. Ayo makan dulu. Bentar. Cerita dulu apa yang terjadi, malah ngajak makan.
Iya, nanti gue ceritain. Pika menarik tanganku, kami duduk di salah satu bangku tempat makan bakso. Tanpa aba-aba dariku, Pika langsung memesan 2 porsi bakso ditambah es teh 3 gelas. Satu es dia teguk sampai tandas. Astagfirullah, nyebut Pika. Gua aus banget, Wak. Si Naila itu bener-bener nyeremin. Lu harus hati-hati. Keningku mengernyit heran. Baru ingin bertanya, Pika malah sibuk menyantap bakso. Aku tahan untuk mengeluarkan unek-unek di hati. Memilih menunggu Pika menyelesaikan makannya. Bakso ini biasanya enak, namun tiba-tiba rasanya berubah jadi hambar. Pikiranku terus menjelajah tak tentu arah. Beradu dengan hati, menerka-nerka hubungan preman yang mengejar Pika dengan Naila. Kenapa lu bengong terus? Santai aja, Wak. Kita pasti bisa membongkar kedok si Naila. Makanya cepetin cerita, Pik. Aku kepo banget. Iya, bakso lu gak mau dihabisin? Aku menggeleng, oke buat gue aja. Pika menarik mangkuk baksoku, dia melahapnya sampai tetes kuah penghabisan. Aku hanya bisa menelan salipa menyaksikan kelakuan barbar Pika. Aslinya kalau diperhatikan dengan teliti, Pika mempunyai paras lebih cantik dibandingkan aku. Bedanya dia tidak memakai hijab, rambut ikat satu, memakai topi lepis, baju lengan pendek dan celana lepis sobek-sobek ala-ala artis Instagram. Sayangnya Pika nampak acuh terhadap penampilannya, jadi kesannya urak-urakan. Oke, gue udah kenyang, waktunya cerita. Aku letakkan kedua tangan di meja sambil telapak tangan menyanggah dagu, memperhatikan Pika dengan serius. Bahaya, Wak, bahaya. Maksudnya si Naila nyewa preman buat ngelukain dirinya sendiri. Kayaknya buat caper sama cowok yang dia suka. Nama cowoknya Pak. Pika garuk-garuk kepala sambil menatap langit-langit. Fauzi. Nah, iya itu namanya. Lu kenal? Itu calon suami aku, Pik. Pika malah menyemburkan teh manis sambil terbatuk. Sekian menit kemudian dia meneguk sisa esnya yang tinggal setengah gelas sampai ludes. Dia kaget atau dehidrasi. Anak aneh. Wah, bahaya. Calon lu lagi diintai sama si Naila, lu harus waspada. Maksudnya? Nih dengerin cerita part lengkapnya. Pika duduk tegak memandangku serius. Dia ceritakan semua pembicaraan yang didengarnya ketika menguping percakapan Naila dengan para preman. Ternyata Naila yang sudah membuat tukang kue kecelakaan, mencuri ponsel bapaknya Om Rapli, dan mengirim foto vulgar, semua dilakukan Naila bersama para preman anak buahnya. Bukan hanya itu, ternyata Naila sedang mengincar Kak Fauzi. Dia ingin mendapatkan calon suamiku dengan akal bulusnya. Namun Vika tidak tahu rencana apa yang sedang direncanakan untuk Kak Fauzi. Karena Pika keburu ketahuan, Naila dan anak buahnya sempat mengejar Pika. Astagfirullah, kacau ini Fik. Muka kamu pasti lagi jadi buronannya si Naila. Haha, sembarangan lu. Gua bukan penjahat. Tapi bener juga sih, harus hati-hati. Kita main cantik, jangan sampai si Naila tahu kalau kita berkolaborasi. Nah, bener. Terus langkah kita ke depannya apa? Kita harus hati-hati buat bongkar kebusukan si Naila. Kumpulin bukti sebanyak mungkin. Setuju? Setuju doang lu. Aku hanya cengengesan. Ya, mau bagaimana lagi? Apa yang dikatakan Pika sudah mewakili isi pikiranku. Daripada lu ketawa, mending cek deh keadaan calon suami lu. Gua takut si Naila sudah berhasil menjalani rencana gilanya yang gue sendiri gak tahu apa. Ide bagus, aku sampai lupa mencari kabar Kak Fauzi. Terlalu seram membayangkan musuh yang sedang aku hadapi. Nampaknya Naila lebih gila dibandingkan kakaknya. Langkah preventif harus aku lakukan sejak dini untuk melindungi segenap keluarga dan orang-orang yang aku cintai. Gak diangkat, Fik. Aduh, kacau. Coba lagi. Hampir 10 kali aku menghubungi Kak Fauzi, tapi tidak ada jawaban. Hati semakin cemas, gemuruh ketakutan menguasai setiap desiran darah yang mengalir. Semilir angin yang harusnya menyejukkan malah terasa panas, penuh kekhawatiran yang menyesakan dada. Fik, gimana dong?
Hiks hiks. Rintikan hujan di pipi tak tertahan lagi. Aku benar-benar kalang kabut, pikiran buruk terus berkelana meracuni otak dan hati. Hus malah nangis, malu-maluin gua aja lu. Ya gimana dong Fik, pujaan hatiku Fik. Ya ampun, bucin banget nih anak. Sini gue telepon lagi. Fikat menarik ponsel dari tanganku dengan gigih. Dia terus-terusan memanggil nomor yang sama. Beberapa menit kemudian penantian akhirnya terbayarkan. Kak Pauji mengangkat telepon namun dengan suara yang sedikit aneh. Kakak lagi di mana? Udah sampai penginapan belum? Kakak baik-baik aja kan? Tanyaku bercampur air mata tangis. Kenapa nangis Tuan Putri? Kakak baik-baik saja. Cuman tadi pas mau beli sesuatu ke Alfa ada orang yang gak sengaja menabrak motor kakak. Apa? Terus kondisi kakak gimana? Kakak baik aja kan? Tanyaku gemetar. Kilatan guntur seakan menghantam hati. Apa yang aku takutkan terjadi. Pasti semua ini ada hubungannya dengan Naila. Tenang Tuan Putri, kakak baik-baik aja. Motor itu gak jadi nabrak karena Naila yang menghadang. Jadi dia yang terluka. Aku dan Pika saling bertatapan. Pika pasti memikirkan hal yang sama denganku. Kejadian ini mungkin yang direncanakan Naila tadi. Dasar perempuan gila. Apa maksudnya? Lagi-lagi melukai dirinya sendiri demi Kak Fauzi. Kakak di rumah sakit mana? Biar awan nyusul. Di rumah sakit Fatmawati. Kak, tut. Aku tak peduli apa lagi yang akan dikatakan Kak Fauzi. Segera aku tarik Pika ke motor, tak lupa meninggalkan uang 50.000 di gerobak abang tukang bakso. Neng, ini kembaliannya, teriak abang tukang bakso. Tapi aku abaikan.